guru yang berjumlah 4 orang. Perkenalkan, nama saya Dina Pawasona. Nama saya Firman Oktavianto. Nama saya Musarafa. Nama saya Usman Nordin Apan. Baik, di sini kami akan membahas materi mengenai pemuda dan krisis identitas. Pemuda dan krisis identitas. Pemuda adalah laki-laki atau perempuan yang sudah mencapai tahap dewasa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga Indonesia yang berusia dari 16 sampai 30 tahun. Pemuda memiliki karakter yang dinamis, optimis, dan pemimpin perubahan di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara. Oleh karena itu, seringkali kita menyebut bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak perintihan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Apa sih yang dimaksud dengan krisis identitas? Krisis identitas adalah kondisi ketika seseorang mempertanyakan jati diri mereka dan apa fungsi mereka ada di dunia ini. Krisis identitas biasanya terjadi pada remaja yang sedang dalam masa analisis dan eksplorasi terkait perkembangan diri. Krisis identitas ini biasa disebabkan oleh lingkungan sosial kurang mendukung, misalnya kondisi keluarga kurang memperhatikan tumbuh anak dan masyarakat yang acuh terhadap kehidupan. Mengapa remaja mengalami krisis identitas? Ada beberapa hal yang memenuhi remaja lebih rentan mengalami krisis identitas. Yang pertama, perubahan fisik dari anak-anak kemudian menjadi remaja. Kedua, adanya kematangan seksual, yakni ketertarikan pada lawan jenis. Ketiga, kematangan dalam berpikir. Tantangan berat bagi kaum muda yang hidup di zaman postmodern saat ini adalah semakin tercerabutnya generasi muda dari akar budayanya sendiri, di balik kreativitas dan segudang prestasinya yang mentereng. Para pemuda seperti kehilangan arah, terjadinya kulture shock dan krisis identitas semakin memperhatikan kuatnya arus teknologi dan globalisasi. Budaya telah mengikis nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Saat ini banyak sekali generasi muda yang lebih mencenderungi budaya asing, produk-produk asing, dan teknologi asing daripada karya anak bangsa. Krisis identitas ini barangkali merupakan nuturan efek dari globalisasi. Namun demikian, globalisasi sebagai keniscayaan tidak harus digambing hitamkan. Kita tidak boleh pingsan di tengah jalan, tidak boleh amnesia di tengah kerumunan, tapi harus bangkit membangun kesadaran bersama sebagai sebuah bangsa. Kita mestinya juga mau belajar bagaimana orang Cina dan Jepang begitu bangga dengan bahasanya, bagaimana orang Arab dan India sangat bangga dengan budaya dan pakaiannya, pakai adatnya. Di tengah ancaman krisis identitas, pemuda masa kini juga dihadapkan pada realita adanya disrupsi teknologi, yaitu perkembangan pesat teknologi digital yang canggih sehingga membawa perubahan yang fundamental pada berbagai aspek kehidupan manusia di Indonesia dan di dunia. Munculnya disrupsi teknologi mendorong aktivitas dan kegiatan manusia selalu bergantung didominasi oleh teknologi digital. Maksudnya apa? Mudah akan hadirnya teknologi digital sudah terlampau berlebihan dari tatanan yang seharusnya. Generasi muda sudah kecanduan pada teknologi digital dan bahkan mengalami nomofobia, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan berlebih ketika tidak bersama ponsel atau tidak bisa membangunkan ponselnya.
Sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, generasi muda begitu terikat dengan teknologi digital dan ponselnya. Ia dibangunkan oleh alarm ponselnya, berangkat sekolah dan bekerja diangkat oleh ponselnya, belajar dan bekerja ponselnya, milik pekerjaan diingat oleh ponselnya, belajar dan bekerja dengan ponselnya, milik makan dan ponselnya, milik moda transportasi dengan ponselnya, melakukan transaksi pembayaran dengan ponselnya, memiliki hiburan dan ponselnya, dan tidur ditemani ponselnya. Teknologi layar digital telah membius generasi muda sehingga sering mengabaikan lingkungan sekitar, baik keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat. Disrupsi teknologi menjadikan generasi muda menjadi lebih asik hidup di dunia maya daripada kehidupan di dunia nyata. Sikap cuek dan acuh tak acuh sudah menjadi hal yang dianggap biasa. Anak laki-laki begitu menikmati game online di ponsel sehingga tidak tahu lagi dari mana arah terbitnya matahari. Sementara itu, anak-anak perempuan begitu lihai memainkan jemarinya di TikTok, Instagram, dan WhatsApp, sehingga tidak tahu lagi kapan perumpama tiba. Disrupsi teknologi telah membuat regangan tumbuh anak dan orang tuanya. Terkikis solidaritas ini, masyarakat dan rapuhnya ikatan kerabatan pada lingkungan kehidupan bernegara. Disrupsi teknologi yang tidak dibarengi dengan komputasional penting dan baik yang menjadi celah membuat nasionalisme dan patriotisme sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Peran pemuda di era revolusi industri 4.0 dan 5.0 ini menjadi sangat viral dan krusial. Di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian dan tidak baik-baik saat ini, pemuda harus optimis bahwa bangsa Indonesia memiliki keunggulan yang tidak memiliki oleh bangsa lain. Sebagai bangsa yang sedang mengalami bonus demografi, orang pemuda harus dibekali dengan kemampuan menunjukkan peran yang dedikasi dalam membangun bangsa dan negara Indonesia sebagai rumah besar lebih baik dari 275 juta penduduk Indonesia. Tentu harus ditopang dengan pilar-pilar yang kokoh agar mampu menahan beban serta goncangan. Dan pemuda adalah pilar. Pemuda yang tangguh, kreatif, inovatif, nasionalis, religius, berkarakter, dan memiliki fighting spirit tinggi merupakan aset hadiah nahoda handal yang akan membawa negeri ini menuju ke zaman keemasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang krisis ideologi dan identitas generasi Z. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang diambil dari kitab Sutosoma, terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan juga sila berarti dasar. Oleh karena itu, secara umum Pancasila berarti 5 dasar. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ia merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Alasan pemilihan Pancasila sendiri sebagai ideologi negara adalah karena hanya Pancasila lah yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara atau dasar negara Indonesia, namun sekaligus juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan fondasi tiang negara, pandangan hidup, serta sumber yang mengatur segala tata dan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Pancasila juga merupakan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pancasila diketahui, dipahami, serta diamalkan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan, di dalam keluarga, organisasi, kemasyarakatan, maupun pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, yang terjadi adalah berbanding terbalik dengan yang semestinya terjadi. Banyak generasi muda yang tidak tahu arti penting dari Pancasila. Ada generasi muda yang mungkin mengetahui Pancasila, namun tidak mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah Pancasila hanyalah sebuah teks dan formalitas tanpa makna.
Pemahaman pendidikan dan pengajaran Pancasila kepada para generasi muda sebagai generasi Z berjalan cenderung kaku, bersifat hafalan, membosankan, dan kurang relevan dengan realitas kehidupan baik dunia sosial, kemasyarakatan, maupun lingkungan kerja. Para siswa mendapatkan pengulangan pembelajaran Pancasila sejak di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingga mengakibatkan perspektif atau pandangan mereka terhadap dasar negara ini sebagai pembelajaran yang membosankan. Bukan saja di lingkup generasi muda, dalam lingkup pemerintahan pun Pancasila mulai dilalaikan setiap asasnya. Banyak terjadi penyelewengan, bahkan pemberontakan terhadap Pancasila. Mulai dari lunturnya nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, hingga keadilan yang belum merata, serta kecurangan yang menyebabkan bangsa kita kurang makmur seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini mulai diabaikan dan dianggap remeh, maka bangsa kita mungkin bisa runtuh dan bercerai-berai. Ada banyak faktor yang mempengaruhi lunturnya nilai-nilai dalam Pancasila. Satu diantaranya adalah globalisasi. Seperti yang kita ketahui, globalisasi memang banyak membawa dampak yang positif di berbagai negara karena terdapat kemajuan dan pertukaran budaya antara satu negara dengan negara yang lain. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa sesuatu yang baik belum tentu selamanya akan baik. Selain berdampak positif, globalisasi juga memiliki dampak yang negatif. Bahkan jika kita tidak mampu menyaring globalisasi, maka keutuhan dan ideologi kita lah yang menjadi taruhannya. Bukti bahwa globalisasi sedikit demi sedikit dapat menggeser nilai-nilai dalam Pancasila adalah masyarakat kita yang dulunya menunjuki tinggi atas kebersamaan dan gotong royong sekarang cenderung menjadi individualisasi, apatis, dan terkesan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nilai dan norma serta budaya sopan santun pun sedikit demi sedikit mulai memudar. Generasi muda yang diharapkan kelak dapat menjunjung bangsa melalui terjajah mindset hanya karena pengaruh globalisasi. Jika hal ini terus-menerus menjadi, maka bukan menjadi hal yang tidak mungkin ideologi Pancasila akan lenyap atau bahkan terganti oleh ideologi lain. Mengingat adanya ancaman pengganti ideologi serta komunis dan liberalis. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai warga negara yang baik untuk selalu menanamkan nilai Pancasila, bukan hanya untuk diakui sebagai atau dipahami saja, namun juga tidak berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengalaman nilai Pancasila ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai bukti cinta tanah air serta supaya dalam bela negara. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membumikan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Serta satu cara untuk menanamkan nilai Pancasila adalah dengan komunikasi, yaitu dengan melihat sikap toleransi dan berkomunikasi. Maksudnya bahwa ketika kita melakukan suatu komunikasi dengan orang lain yang berbeda bahasa, suku, agama, kita menerapkan rasa dan sikap toleransi. Karena di berbeda itu kita dapat berpandang bahwa Pancasila itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila sebagai persatuan dan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan lain sebagainya. Namun tidak hanya itu, kita juga harus menjaga etik dalam berkomunikasi. Suryati 2018. Materi yang ketiga yaitu pemuda yang terindividualisasi. Pemuda semakin kesulitan dalam menghadapi situasi di era modernitas. Ketidakpastian dan berbagai risiko yang muncul harus mereka lewati tanpa arah transisi yang pasti. Salah satu konsekuensi dalam masyarakat risiko adalah pemuda semakin terindividualisasi. Dalam mengonstruksi trajektori biografisnya sendiri,
Mereka harus melakukan perencanaan baik dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Individualisasi menjadi struktur sosial yang baru, di mana orang-orang menggunakan solusi biografis untuk mengatasi kontradiksi sistematik yang melekat dalam era modernitas lanjut. Namun, pemuda dalam masa transisi dari pendidikan menuju kerja masih harus mengalami berbagai kendala struktural. Sebagai solusi, peran negara perlu diperkuat untuk melindungi pemuda dari risiko di masa depan. Pemuda sebagai salah satu komponen masyarakat menempati posisi penting bagi keberlanjutan masa depan bangsa. Namun, di sisi lain, pemuda juga rentan terhadap risiko yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, terutama di era modernitas lanjut di mana ketidakpastian dalam menghadapi masa depan semakin besar. Salah satu fase transisi yang krusial serta rentan terhadap risiko ketidakpastian adalah transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Menurut perspektif transisi pemuda, keberhasilan pemuda dalam melewati kedua fase tersebut akan mudah mencapai masa kedewasaan. Oleh karena itu, pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam kajian maupun kebijakan kepemudaan. Pendidikan dan pekerjaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam transisi pemuda Friends menjelaskan bahwa melalui pendidikan tinggi, harapan untuk memperoleh karir yang lebih baik akan semakin terbuka. Namun, di era neoliberalisme, privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi justru semakin menggelamkan alih-alih mensejahterakan rakyat. Proses transisi pemuda selalu terkait dengan konteks sosial dan perubahan sosial secara dialektis. Dalam tradisi kajian kepemudaan di Inggris, Furlong and Carmel 2007 mensintesakan antara pendekatan transisi dengan perubahan sosial, terutama masyarakat risiko dari Ulrich Beck 1992 dalam bukunya Riskoity 1992. Beck menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan besar dari modernitas awal menuju modernitas lanjut. Berbeda dengan modernitas awal di mana individu relatif lebih mudah memprediksi dan merencanakan masa depan. Dalam modernitas lanjut, individu justru dihadapkan dengan risiko dan ketidakpastian yang lebih besar. Dalam masyarakat risiko, individu berjuang meminimalisir risiko untuk memperoleh keamanan dan kepastian dalam kehidupannya. Risiko yang dimaksud oleh Beck 1992 tidak hanya mencakup risiko yang ditimbulkan oleh kerusakan alam misalnya pemanasan global, namun juga risiko sosial yang harus dihadapi oleh individu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan akses pendidikan. Meskipun individu dituntut untuk membangun trajektori biografisnya sendiri, namun menurut Beck and Gernsheim 2002 bukan berarti individu bebas untuk memilih sebagaimana pendekatan rasional Richter 1992, namun justru individu harus berjuang lebih keras dan mengontrol kehidupannya supaya terhindar dari risiko. Perubahan sosial menuju masyarakat risiko menurut Furlong and Carmel 2007 juga berpengaruh pada transisi pemuda menuju ke masa dewasa. Dalam melewati transisi, pemuda harus menanggung risiko sosial yang secara objektif eksis, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan dan mahalnya biaya pendidikan. Di sisi lain, pemuda harus membangun trajektori biografisnya sendiri, do it yourself biografi, untuk minimalisir risiko di masa depan. Pemuda harus melakukan perencanaan terkait dengan masa depannya. Baik, mungkin hanya itu 3 materi dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Terlebih terkurang kami mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.